Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Tarikan kartu orakelnya untuk membaca dia, seseorang yang baru aja bilang cinta, yang baru aja bilang sayang sama kamu, tapi hari ini dia sudah menghilang, gitu ya. Setelah ngomong sayang, setelah ngomong cinta, hilang, gitu. Nggak tahu dah kemana juntrungannya ini orang. Berubah sikapnya dia kepada kamu, menghindar. Bahkan di sini bisa menghindarnya tuh sangat menghindar sekali dari kamu. Tentu ini meninggalkan kebingungan ya bagi kamu. Nah, melalui kartu orakel ini ayo kita cari tahu ya ada apa yang sesungguhnya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik. Energi dia seseorang yang bilang sayang, bilang cinta, tapi kemudian di situ tuh menghilang. Jadi ya memang orang ini sudah menunjukkan ya dia nih mau ngapain sama kamu. Walaupun dia bilang dia sayang, dia cinta, tapi hari ini kamu tidak menemukan keberadaannya dia dalam hidupnya kamu. Di situ udah jelas-jelas nunjukin bahwa mau untuk ngeseriusin kamu, di situ tuh keinginannya tuh nggak ada. Gitu ya. Ataukah ketika dia ngomong sayang, dia ngomong cinta sama kamu, kamu balas dengan penolakan atau mungkin kamu menunjukkan keraguan-raguan gitu ya. Dan akhirnya membuat seseorang ini tuh memutuskan untuk oh ya udahlah gitu. Jadi mari rasa untuk memprogresifkan hubungan ini itu kayak sedikit sekali ya kemungkinannya. Ya, terutama dari sisinya dia. Jadi begitu kamu misalnya ya, ketika dia ngomong sayang, ngomong cinta, kamu menolak, ya udah. Dia tidak ada lagi berniat untuk bikin kamu itu berubah pikiran. Dia tidak berniat untuk lagi, katakanlah ya, udah secara garis besarnya tuh mau memperjuangkan, mau merebut kepercayaanmu, mau sabar menunggu kamu, menumbuhkan cintanya kamu sama dia. Mari rasa di situ enggak. Dia langsung ke susu, buru-buru, oke lah, aku udah ditolak nih. Nah, seperti itu ya. Atau ini hanya sekedar berubah pikiran. Ketika dia ngomong sayang, ketika dia ngomong cinta, tapi kemudian dia menemukan ada beberapa fakta, entah itu menyangkut perihal kamu atau itu urusan pribadi dirinya dia. Akhirnya ya dia bilang, ya udah. Kok kayaknya lebih mending lah kalau hubungan ini tuh diselesaikan saja. Kalau lebih bagusnya hubungan ini tuh diakhiri katanya, nggak usah diprogres. Gitu ya, udahlah ayo kita saling melepas saja lah untuk saat ini. Ya, setidaknya untuk saat ini. Nah, kenapa dia tiba-tiba menghilang kan gitu ya? Sesuai dengan judul. Udah ngomong sayang, udah ngomong cinta, tapi kemudian dia menghilang. Di sini dia tidak cukup gagah untuk menyampaikan maksud dan tujuannya dia mengakhiri segala upayanya dia ke kamu. Nah, kayak gitu. Ya, dia tidak sebegitu punya keberanian untuk menyampaikan bahwa dia tarik undur dari hubungan ini, gitu ya, takut untuk jujur sama kamu. Ini terutama bagi orang-orang setelah dia ngomong sayang, setelah dia ngomong cinta dan disambut dengan baik ya. Setelah kamu menyambut baik,
Setelah kamu menerima dia, di situ tentu ada rasa bersalahnya gitu ya. Karena dia yakin bahwa kamu pasti sudah punya planning wacana ke depan dengan dia. Dan itu bertolak belakang dengan planning dan wacananya dia ke depan bersama kamu. Kamu mungkin sudah melakukan ini itu, atau setidaknya dia membayangkan kalau kamu tuh sudah punya, akan mengambil tindakan ya. Mau kayak gimana ini nih hubungannya di masa depan. Setelah dia bikin kamu percaya, membuka hati, menumbuhkan cinta, tapi dia punya planning lain. Dia tidak berniat menjadikan kamu bagian dari kisahnya dia, atau dia tidak berniat berlama-lama stay di lingkaran hidupnya kamu. Dan itu bukan perkara yang gampang ya untuk menyampaikan, kita bubar aja ya. Loh, kan gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba bilangnya mau bubar sama kamu. Apa gak datang tuh golok dari kamu? Ngeri dia. Apa gak langsung otomatis kamu sumpah serapahin dia? Gitu ya. Jadi nggak kuat dia gitu loh, nggak kuat dia menerima reaksi dari kamu, itu aja nih. Nggak kuat dia menerima bagaimana kemudian kamu akan berekspresi, mimik wajahmu, ya, tindakan-tindakanmu. Kalau dia ngomong mau undur diri dari kamu, nggak kuat dia, tidak sejantan itu, atau tidak setega itu kali ya. Misalnya melihat kamu nangis gitu loh, ngelihat kamu shock, wah itu kan ngeri kita ya. Memberikan kabar buruk, bayangkanlah mau ngasih kabar buruk, mana ada orang yang dikasih kabar buruk itu mungkin dalam pikiran dia, mana ada orang yang dikasih kabar buruk akan sorak-sorai bergembira, ya pasti kecewa gitu ya. Waduh, nggak kuat aku lihat kamu tuh kecewa gitu ya. Lihat kamu marah-marah, mungkin kamu akan menyerang dia dengan pertanyaan-pertanyaan, why, kenapa gitu ya. Untuk menjawab itu barangkali dia tidak punya kosakata yang baik ya, untuk bisa menjabarkan tentang ada apa sih gitu lah. Nah, di sana. Tapi walaupun demikian ya, walaupun demikian, seseorang ini kangen sih, atau ya kangen untuk ngabisin waktu lagi sama kamu gitu ya. Dia ingat ketika kamu ketawa di leluconnya dia gitu ya. Dia ingat ketika kalian ngobrol panjang lebar berlama-lama gitu ya, malam ketemu pagi, pagi ketemu pagi gitu ya. Dia ingat momen-momen kalian jalan-jalan saling membuka diri, dia cerita tentang hidupnya dia gitu ya, dimana kamu menunjukkan empati, simpati gitu ya. Nah, atau ketika kamu juga ngobrol tentang mantannya kamu kah, gagalnya hidup kamu kah gitu ya, bahagia hidupnya kamu kah. Wah, itu menyenangkan. Aktivitas kalian bercakap-cakap itu tuh ya, itu adalah aktivitas yang seru bagi seseorang ini. Dan dia ingat itu, dia ingat tawamu, dia ingat caranya kamu menggoda dia gitu ya, caranya kamu kayak menunjukkan kamu ikut sedih ketika dia cerita tentang hal sedih, perihal hidupnya gitu ya. Jadi sebenarnya secara komunikasi seseorang ini tuh tidak merasa ada hambatan di sana. Dalam waktu singkat, dalam waktu yang cepat, dia bisa dengan luas membuka
borok-boroknya dia mungkin sama kamu gitu ya, beberapa ya, diceritain aibnya, diceritain gagalnya, diceritain konyolnya gitu ya. Mudah dia untuk ngalir aja sama kamu ya, menyatakan siapa dirinya dia ke kamu gitu. Dan juga hal sebaliknya. Jadi tektoknya kalian itu tuh seru gitu ya. Kenal kamu tuh mudah dan gampang, kamu juga belak-belakan gitu ya. Membuat dia yakin dan percaya, juga membuka dirinya dia. Jadi ngalir aja nampaknya ya. Relationshipnya kalian ini seru. Sebenarnya seru ya. Kalau mari lihat, seru. Nggak yang monoton, nggak yang kaku-kaku, nggak jelas gimana gitu ya. Saling tawa, saling ngejek gitu ya. Saling ngasih support dan segala macam di sana. Mudah padu sebenarnya sama kamu. Nah, jadi aksi kaburnya dia ini ya, ini sebenarnya dia nggak suka lah gitu ya. Bukanlah juga satu tindakan yang mudah untuk dia lakukan, untuk tidak menghubungi kamu lagi, untuk tidak bertemu kamu lagi, jalan-jalan sama kamu lagi, ketawa ketiwi sama kamu lagi. Wah, ini nggak mudah. Dia ngomong gitu ya. Aku bahkan membenci. Jadi seseorang ini tuh bisa kayak nganggap kamu tuh lebih kayak sohib ya, bestie gitu ya. Ini kalau mari lihat itu tadi, nggak tahu lah kalau sayang dan cintanya apakah itu betul omongan dari bibirnya itu atau kayak gimana. Tapi setidaknya dia menikmati nih kebersamaan kalian berdua. Udah 4 kartu, belum nampak di situ ngomongnya cinta ya. Apakah itu memang sungguh serius? Tapi setidaknya enjoy, merasa asik gitu, merasa bahagia ya ketika kamu tuh ada dalam hidupnya dia. Itu yang paling jelas gitu. Jadi lebih banyak diam ke kamu hari ini, itu bikin dia ndak enak. Udah kadung terbiasa juga barangkali ya. Udah kadung terbiasa, udah beberapa minggu dilewati, beberapa bulan dilewati dengan kamu ya. Kamu udah menjadi kayak sebuah kebiasaan bagi hidupnya dia. Pagi-pagi kalian mungkin sudah good morning gitu ya. Malam met bobo gitu. Semangat, fighting, sudah makan kah? Jangan lupa sholat, hari Minggu jangan lupa ibadah. Mungkin kayak gitu ya. Jadi sudah terlalu banyak pula menurut dia udah terlalu banyak pula dia membiasakan diri dengan aktivitas kalian berdua. Ada candu di situ, walaupun candunya bukan candu yang sampai menyiksa banget gitu ya, tapi ada candu hadir dirimu. Nah, kayak gitu. Dan itu bikin gak enak. Aku gak ngerasa nyaman dengan situasi yang seperti ini. Jadi ya kamu istimewa apapun yang terjadi. Entah kemudian akan ada turun tangannya Tuhan semesta, campur tangan gitu ya, untuk menyatukan kamu dengan dia. Tapi yang pastinya kalau kamu itu gak akan bisa dilupakan sama seseorang ini. Gitu, terlalu banyak kesannya ya, terlalu banyak kesannya yang tertinggal di pikiran, di perasaannya dia perihal tentang dirimu. Nah gitu, jadi nggak tahu nih bagaimana nih ke depannya dengan dirimu. Tapi kalau untuk lupa sama kisahnya kita, yang bolehlah dikatakan beberapa mungkin masih sebentar, sekejap gitu ya. Beberapa mungkin nggak cukup 10 jari untuk menghitung waktu interaksinya kamu dengan dia. Tapi walaupun demikian, ini bukan perihal sedikit banyak waktu bersama, tapi ini memorinya gitu lah. Kesan yang hadir di dalam interaksi itu yang dia tangkap. Itu yang dia tangkap. Dan itu yang membekas di dalam dirinya dia
Makanya dia bilang, kayaknya kamu akan menjadi kisah yang istimewa. Gitu ya, kamu akan menjadi kisah klasik yang istimewa mungkin suatu saat nanti di depan sana. Predikat seperti itu yang akan dia sematkan ya di ceritanya kamu dengan dia ini. Ini kangen ya, lagi kangen sama kamu, kangen banget ini, double kangennya. Nggak tahu udah berapa lama dia menghilangnya dari kamu. Oh iya, seperti Mari katakan tadi ya, ini kartu terakhir hanya menegaskan. Jadi itu dia bilangkan bahwa nggak tahu nih ke depan kayak gimana sama kamu. Tapi yang jelasnya kalau hari ini kamu nggak usah tungguin dia ya. Menangislah kalau kamu memang kecewa, menangislah. Mungkin kamu butuh itu untuk rilis. Ya, marahlah sebentar gitu. Atau ekspresikanlah apa aja emosi-emosinya kamu saat ini. Gara-gara dia ya. Rilis ajalah, karena nampaknya orang ini tidak perlu untuk kamu tunggu ya. Nggak perlu untuk kamu nanti ya. Nanti ya nantilah gitu. Bagaimana nantinya nantilah. Pokoknya kamu hidup bahagia ya. Kamu hidup bahagia. Jangan lantas dia bilang sayang, bilang cinta sama kamu. Di situ kamu langsung kepikiran bahwa dia akan datang untuk seriusin kamu. Gitu. Nampaknya itu hanya kayak keceplosan ya. Sayang cinta tuh sama kamu nampaknya hanya keceplosan. Atau bisa jadi memang itulah perasaannya dia ke kamu. Tapi bukan berarti bahwa akan ada sesuatu yang akan dia garap dengan kamu. Jadi ibaratnya untuk menjadikan kamu sebagai kekasih, Mari rasa di situ ada keengganan yang cukup belak-belakan di sini ya. Mari tangkep. Jadi seperti itu ya. Boleh sayang, boleh cinta, tapi sayang dan cinta itu tidak akan dimanifestasikan dalam sebuah tindakan, apalagi sebuah tindakan yang jangka panjang. Ada kemungkinan besar keromantisan kamu dengan dia kemarin itu ya tidak akan terulang dalam waktu dekat. Garis bawahi ya, dalam waktu dekat lagi. Kayak gitu. Move on lah, jangan hanya termakan ucapan ya. Karena lebih penting di situ tuh tindakan membahagiakan bersama. Oke ya, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koinnya. Koin-koin akan menunjukkan apakah pembacaan ini tarikan energi kamu dengan dia atau bukan ya. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu. Ini tapi juga ini bisa inisialnya dia. Berikut ini bisa nunjukin zodiaknya kamu, bisa juga nunjukin zodiaknya dia ya. Oke, baik, udah dapat Mari di sini. Ada inisial I, istimewa, istirahat. Kemudian ada situ imun. Berikut ada K, ada kuning, kemudian ada kata, kemudian ada kaki, kemudian ada kantong. Di situ ada inisial H, ada hari, habis, kemudian hasil, ya. Oke, itu aja untuk inisial, hanya ada 3. Masuk kita ke zodiak. Virgo hadir, Sagittarius ada di sana, Libra hadir, Pisces hadir. Berikut ada energi dari Aries dan ditutup oleh energi dari Cancer. Baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.